Pendidikan bukan sekedar persiapan untuk hidup, tapi pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Inilah kisah saya. Seorang guru yang percaya bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan melalui pendidikan. Hasan, aku dibeli sepatu sama mem semalam. Aku dibeliin seragam. Wih, terus not bad lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundaryati SPD. Saya bertugas di sekolah ini di SMP Swasta Melati Wijaya. Dan lebih dari 32 tahun saya sudah mengabdikan diri menjadi seorang pendidik. Dari menjadi guru saya belajar bahwasanya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bersekolah. Sebagai pendidik, saya telah menyaksikan banyak cerita dan kisah dari setiap insan yang pernah menjadi siswa saya. Profesi ini membuka mata saya bahwa anak didik tak hanya mereka yang hadir di kelas setiap hari, namun juga mereka yang langkahnya ke sekolah bahkan tidak bisa diangankan karena terhentinya hak sebagai pelajar. Menikmati kebahagiaan melalui pendidikan sebagai seorang pelajar adalah anugerah yang mestinya menjadi hak setiap anak bangsa. Namun, banyak mimpi yang meski dikubur dalam-dalam. Inilah Randy, seorang anak yang trauma akibat gempa bumi dahsyat di Lombok dan harus kehilangan ayahnya. Inilah Rido Insani yang diasuh neneknya tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Pokoknya Pak Is, tidak usah banyak pikir di sekolah ini. Yang penting belajar keras, belajar aja sungguh-sungguh ya. Nah, nanti semuanya pokoknya itu urusan Memsun di sini. Nggak usah mikirin biaya ya. Oke, nanti mudah-mudahan Pak Is bisa jadi bisa mencapai cita-cita yang Pak Is inginkan, selesai MTS, lanjut ke SMA ya. Kalau bisa nanti sampai kuliah gitu. Pokoknya nggak usah mikir macam-macam deh ya. Pokoknya nanti Memsun semua biayanya. Anaknya sekolah di mana, Bu? Ya sekarang ini dia nggak sekolah, Bu. Semalam itu sekolah, cuma karena sakit berhenti dia 1 tahun. Jadi sekarang nggak sekolah lagi karena aku nggak ada biaya. Ya, seharusnya masih kelas 7 ya? Iya. Berarti nanti kalau kepengen sekolah ulang lagi lah. Ulang lagi lah dari awal kelas 1. Mau nggak sekolah? Karena hari ini Bu, kalau tamat SD nanti dia pengen kerja, semua kan tamat SMA. Pengen kerja di toko, pengen kerja di mall, pengen apa, itu kan pasti tamat SMA, ya kan? Nah, jadi sekolah semangat ya. Keresahan-keresahan itulah yang menjadi panggilan hati saya untuk menanggung seluruh biaya anak-anak yang hampir kehilangan kesempatan, dimulai dari Lia Anggiani pada tahun 2007. Setelah Lia Anggiani, anugerah itu terus datang kepada saya. Satu demi satu saya hantarkan mereka hingga lulus SMA, bahkan kuliah. Setelah Lia, ada Humairo, dan kini Septi yang baru masuk SMP. Ini adalah Septi yang ditinggal oleh sosok ayahnya sehingga terpaksa harus berhenti sekolah. Saya turut merasakan kebahagiaan melihat raut wajah Septi yang ceria bisa bersekolah kembali. Mereka adalah anak-anak harapan bangsa yang hampir kehilangan haknya untuk bermimpi. Tidak jarang saya menghadapi kendala pembiayaan di akhir tahun manakala ada 2 atau 3 anak asuh saya yang akan menyelesaikan pendidikan. Dan biasanya menghadapi kendala seperti ini, saya akan berkoordinasi dengan orang-orang yang mensupport saya. Dan saya menemukan keluarga saya yang selalu mendukung saya untuk menyelamatkan anak-anak yang membutuhkan uluran tangan.
Semoga lebih banyak lagi uluran tangan dari orang-orang untuk membantu anak-anak yang hampir kehilangan masa depan mereka. Kini seorang rekan kerja saya juga terinspirasi untuk berbuat hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Anggiani, alumni SMP dan SMA swasta Melati Binjai. Terima kasih buat Ibu Sunaryati yang telah membantu saya membiayai sekolah dari SMP hingga SMA. Terima kasih, semoga sukses selalu buat Ibu Sunaryati. Terima kasih Memsun, berkat Memsun Sakti bisa sekolah lagi. Memsun seperti malaikat bagi Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nalin, SPDI, Kepala Sekolah SMP Swasta Melati Binjai. Beliau banyak membantu siswa yang hampir putus sekolah dan yang sudah putus sekolah. Ada siswa kita yang bernama Septi yang sudah putus sekolah 1 tahun yang lalu dan sekarang berada di kelas 7, dibantu oleh Bu Sunaryati. Bu Sunaryati juga dikenal di masyarakat di lingkungan beliau tinggal sebagai seorang guru yang peduli terhadap siswa yang nyaris putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Diantini. Saya ingin menceritakan kisah inspiratif dari teman saya, yaitu Mem Sunaryati. Kebaikannya adalah selama dia bekerja di sekolah kami, yaitu di MTS Al-Munawwarah Binjai Utara, selalu memberikan santunan kepada anak yatim atau anak yang mempunyai ekonomi sosial yang rendah, yaitu dengan membayar SPP mereka dan membayar segala kebutuhan administrasi selama di sekolah. Semenjak saya menjadi rekan kerja beliau, yang saya ketahui beliau pernah membayar SPP atau administrasi, yaitu atas nama almarhum Abdullah, Seli, almarhum Faiz, dan hingga sampai saat ini yaitu Denis. Kisah inspiratif ini membuat saya terharu dan bisa juga dicontoh untuk guru-guru yang lainnya, karena guru itu tidak hanya sekedar mengajar tapi juga harus menginspirasi. Sakit stroke. Anakku yang pertama cowok, cewek, 50 tahun, sakit sesak napas, meninggal. Baru setahun bapaknya nyusul. Hai. Terpukul loh Bu, sini Bu. Iya. Ngerti. Sedih. Kebaikan itu menular. Keluarga saya kini juga memiliki anak asuh. Bersama kami berusaha lebih banyak lagi menyelamatkan masa depan. Yang saya terima bukan hanya sekedar ucapan terima kasih, tapi adalah rasa cinta. Setiap anak yang berhasil lulus dan setiap senyum yang merekah merupakan hadiah yang terindah dalam hidup saya. Yang sudah saya lakukan, saya yakin sudah sejalan dengan pembelajaran mendalam yang sedang digalakkan di dunia pendidikan kita saat ini, yaitu berkesadaran di mana ada komitmen kesungguhan dari anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Ini juga merupakan contoh sikap altruisme terhadap anak-anak di sekitar, memberikan contoh nyata tindakan proaktif yang bermakna bagi anak-anak dan kehidupan pendidikan. Menggembirakan bagi mereka dapat belajar bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah dalam menyelesaikan pendidikan mereka.